Oke baik, selamat malam Kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kesabarannya, terima kasih untuk kehadirannya meskipun kita baru 3 orang, untuk mengawali kita punya pertemuan pada malam hari ini. Saya minta kesediaan Kak Teos untuk memimpin kita di dalam doa. Untuk itu silakan Kak Teos. Ya, semua kita siap diri untuk kita mulai berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai pembelajaran tatap maya kami. Tuhan mari memberkati kami, memberkati Kakak Fasil yang selalu memberikan kami materi, memberkati juga teman-teman yang belum sempat bergabung dengan kami. Tuhan kiranya pada saatnya nanti mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Menjaga kami, melindungi kami dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Oke baik, terima kasih Kak Teos yang sudah memimpin kita di dalam doa. Dan kakak-kakak saya izin share screen. Jadi malam ini kita ada 2 jam pelajaran. Oke baik kakak-kakak, apakah sudah kelihatan materinya di kakak-kakak dong layar masing-masing? Sudah Kakak. Oke baik kakak-kakak, jadi tanpa kita sadari kita sudah selesai di modul 2, modul 1 dan modul 2 kita sudah selesai. Itu sudah dibuktikan dengan kakak-kakak mengerjakan tes akhir kemarin, batas tadi malam. Dan sekarang ini adalah tatap maya di mana kita akan melakukan persiapan aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kakak-kakak sekalian, hari ini kita akan ada pada 2 jam pelajaran. Kita tadi sudah berdoa, jadi pada sesi tatap maya kali ini kakak-kakak akan menenangkan hati dan pikiran kakak-kakak masing-masing. Untuk itu saya mohon kesediaan kakak-kakak untuk kita sama-sama mengelola keterampilan sosial emosional kita dengan fokus seperti yang sudah kita pernah buat setiap hari, yaitu kita tenangkan hati, kemudian saya biasa buka musik dan seterusnya. Jadi saya mohon kesediaan kakak-kakak untuk menarik napas tanpa harus melakukan atau menutup mata. Silakan kakak-kakak bisa tenangkan hati, kemudian arahkan pikiran kita untuk fokus belajar, kemudian kita bisa memunculkan rasa syukur dan rasa ingin tahu serta rasa kebajikan sehingga pembelajaran tatap maya kita pada malam hari ini bisa terserap dengan baik dan kita mampu menciptakan sebuah aksi nyata yang berkualitas demi terwujudnya pembelajaran PJOK yang efektif dan yang baik. Baik kakak-kakak, untuk doa tadi kita semua sudah berdoa. Saya hanya sekedar ingin mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kita bersama, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak sekalian, malam hari ini tujuan dari sesi kita pada malam hari ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi, dan yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi baik kakak-kakak, itu adalah tujuan kita, dan agenda kita pada malam hari ini ada 4, yaitu yang pertama kita akan melakukan refleksi koneksi antar materi sebanyak atau selama 30 menit. Kemudian saya akan menjelaskan tugas aksi nyata yang terdiri dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada penilaian, dan ada lini masa itu selama 20 menit.
dan kita akan melakukan dialog atau diskusi, kemudian ada tanya jawab selama 7 menit dan akan diakhiri dengan penutup selama 3 menit. Jadi baik kakak-kakak, kita akan mengawali kita punya aktivitas pada kesempatan ini, yaitu merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Jadi kakak-kakak, sejauh apa pemahaman yang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah kakak-kakak apakah pemahaman kakak-kakak sekalian terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak sekalian terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik kakak-kakak, ini adalah pertanyaan pemantik atau pertanyaan refleksi kita untuk kita semua. Baik kakak-kakak, bicara soal pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, itu berarti dia berkaitan erat dengan keterampilan kita dalam mengajar PJOK, apakah sudah efektif atau belum. Nah kakak-kakak, pada saat kita melakukan pembelajaran tatap muka, itu kita sudah belajar mengenai SEM, Sport Education Model, di mana SEM itu sangat-sangat berpusat pada peserta didik. Jadi kita tidak menuntut peserta didik untuk menguasai satu cabang olahraga atau beberapa cabang olahraga, tetapi kita memberikan alternatif lain apabila peserta didik mengalami keresahan, ketakutan, atau kecemasan tertentu untuk melakukan salah satu pembelajaran atau salah satu materi cabang olahraga yang akan kita ajarkan kepada mereka, sehingga kita bisa melakukan berbagai peran kepada peserta didik kita, sehingga anak-anak atau peserta didik yang takut menjadi atlet atau menjadi peserta lomba bisa kita arahkan atau bisa kita alihkan pada peran lain yang memampukan mereka untuk terlibat aktif, sehingga ketika anak-anak itu tidak bisa melakukan sebuah keterampilan gerak, maka anak-anak tersebut tidak kita biarkan duduk nonton atau tidak melakukan tidak melakukan aktivitas apa-apa, sehingga kita bisa melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut bisa bermanfaat untuk peserta didik untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan peserta didik, sehingga anak-anak itu bisa aktif setiap kali mengikuti pembelajaran PJOK. Jadi pemahaman kita mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu apakah sudah mendukung kakak-kakak? Mungkin kita bisa, saya beri kesempatan kepada salah satu dari kita untuk memberikan pengalaman atau saling berbagi. Apakah setelah kita melakukan tatap maya atau kakak-kakak sudah belajar di modul 1, itu ada poin di mana pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, apakah kakak-kakak semua sudah mengalami atau melakukan perubahan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Saya kasih kesempatan kepada kakak-kakak semua bisa memanfaatkan fitur chat atau kolom chat, atau kakak-kakak bisa langsung mengangkat tangan atau raise hand untuk menjawab pertanyaan atau berbagi cerita. Apakah pemahaman kakak-kakak sekalian terhadap mengajar PJOK itu sudah efektif untuk mendukung paradigma kakak-kakak sekalian terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, Kak. Halo kakak-kakak semua. Oke, silakan Kak Anis. Baik. Selamat malam Kakak Ibu. Kakak Fasil. Yang pertama dari penjelasan tadi yang Kakak Fasil sampaikan, saya kurang begitu dengar karena di sini jaringan kurang bagus dan saya menggunakan HP, saya mencoba untuk beralih dari ke laptop, tetapi
masih belum masuk. Berkaitan dengan paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pribadi saya di tempat saya mengajar itu berhubungan dengan ini materi atau kumer yang saya pelajari selama tatap maya dan sampai pada tatap muka, dan sekarang kita merefleksikan itu semua. Itu bagi saya itu hal yang baru dan saya kemarin sudah mulai terapkan, dan itu sangat-sangat kita melihat perubahan. Saya melihat perubahan ada pada peserta didik itu dong lebih menikmati pembelajaran yang kami jalankan begitu. Dengan saya berawal dari asesmen awal, kita melihat peminatan yang dimiliki oleh peserta didik dan itu sangat-sangat luar biasa, dan saya pribadi merasa bahwa walaupun baru tetapi itu sangat-sangat membantu dan itu sangat-sangat berpusat pada peserta didik. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, pikiran dari saya, dan saya minta izin keluar untuk beralih ke ini laptop Kakak Fasil. Oke, baik Kak. Baik Kakak-kakak, kita kasih tepuk tangan untuk Kak Anis dulu yang sudah menjawab pertanyaan refleksi. Di sini ada Kak Teos yang sudah mengangkat tangan. Kak Teos akan berperan atau akan menjawab pertanyaan yang kedua ya Kakak, kita saling berbagi. Nah, sejauh apa pemahaman saya atau kakak-kakak terkait strategi mengajar ya Kak? Kemarin itu kita di tatap muka modul 2 itu kita ada belajar tentang tatap maya. Nah Kak, apakah pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Teos. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Menurut saya, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari tatap maya hingga tatap muka, saya rasa pemahaman yang saya dapat selama proses pembelajaran itu sudah cukup untuk saya terapkan di sekolah. Hanya memang untuk sekarang saya belum sempat memang belum ke sekolah untuk melakukan pembelajaran. Jadi untuk mengetahui sejauh mana peningkatan atau perubahan dalam setelah saya melakukan ini pembelajaran itu saya belum tahu, belum bisa berbicara soal itu. Tetapi untuk pemahaman itu saya rasa saya sudah cukup memahami apa yang disampaikan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, kita kasih tepuk tangan dan jempol untuk Kak Teos dulu. Baik, terima kasih Kak Teos. Jadi saya melihat Kak Teos ini punya potensi, kakak punya potensi. Kemudian pada saat kemarin praktik pembelajaran atau simulasi mengajar, itu tuh ini apa yang diajarkan atau materi yang dibawakan ini Kak Teos tuh itu sangat menyenangkan dan Anda punya bisa menarik anak-anak punya motivasi untuk belajar. Jadi besar harapan saya sesibuk apapun kita, kakak tolong ini tugasnya itu dibagi atau di-share ke anak-anak untuk diselesaikan. Jadi kalau misalkan kakak terlalu sibuk, pakai saja media TikTok atau video-video pendek atau mereka bilang atau kakak bilang, oh ya ini saya tidak tahu kakak dong ada anak-anak dong di atas tuh ada HP atau tidak, atau kalau misalkan tidak ada berarti bisa berbagi tugas atau minta tolong ke rekan sejawat. Nah itu kalau kakak sudah melibatkan rekan sejawat itu artinya kakak sudah berkolaborasi. Jadi silakan titip tugas ke rekan sejawat, kemudian ada beberapa waktu atau ada beberapa saat rekan sejawat tersebut bisa foto 1 menit atau video 1 menit, itu juga sudah bisa membantu. Jangan kita tidak masuk kelas sama sekali kakak ya. Oke baik, terima kasih Kak Theo sudah berbagi. Nah, ini ada refleksi yang ketiga Kak. Untuk refleksi yang ketiga ini, Kak beta izin sebentar ya. Beta izin sebentar ya, ada beta masuk doh. Ada bunyi apa tuh Ibu?
Oh, orang ada lempar kayaknya, mungkin anu dong terlalu ribut. Kita masuk di ruangan begitu. Siap, siap, Ibu. Amankan dulu. Oke, oke. Ya, ya. Izin bicara ke Fatin. Kamu susah dengar, kamu. Ini gerakan kobra nih ada dengar itu suara kok tidak ya? Leher. Coba diam-diam ku fokus lah. Kau juga kobra. Oke, baik, kakak-kakak kita sudah bisa lanjut ya. Saya mohon maaf untuk kendala teknisnya. Izin bicara ke. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Sejauh apa pemahaman yang terkait dengan model pendidikan gerak? Baik kakak-kakak, ini kita sudah masuk pada model pendidikan gerak ya. Itu ada pada kita punya materi tatap muka di modul 2. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, silakan. Ini sudah ada Kak Anis yang angkat tangan. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada Kak Anis. Silakan, Kak. Minta maaf ke Fasil ini. Saya jaringan berat, jadi dari tadi semenjak Fasil omong ini terdengar putus-putus dan saya coba masuk ke laptop juga susah sekali dan ini paparan layar dari Kakak Fasil juga belum muncul di saya punya layar HP, jadi saya susah sekali untuk ikut ini Oke, baik. materi. Kakak sesuaikan saja ya, Kak. Kakak sesuaikan saja. Yang intinya kakak tidak boleh keluar. Kakak tidak boleh keluar sampai terakhir ya, Kakak ya. Apa namanya? Oke, baik, kakak. Silakan kakak-kakak. Bagaimana pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak? Oke, silakan Kak Teos. Halo Kak Teos, silakan. Mikrofonnya kasih hidup dulu, Kak. Pendidikan gerak ini yang menyangkut dengan usaha itu kok. Iya, betul sekali Kakak. Ada Usaha ruang, usaha tubuh, pendidikan ruang. gerak itu kan pendidikan gerak itu kan model Empat. pembelajaran. Ya. Jadi kita kan sudah belajar tentang 3 model pembelajaran, model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, dan ada model sport education. Model. Ya, silakan Kak. Jadi yang sebelumnya terima kasih ya. Jadi yang saya pahami tentang model pendidikan gerak ini, diantaranya di dalamnya ada gerak tubuh begitu kok, gerak tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan ini keterhubungan. Ada 4. Ya, di mana memang awalnya
agak bingung, agak keliru untuk membedakan. Karena dari semua konsep itu kan dia saling keterkaitan. Tetapi setelah proses pembelajaran, alhamdulillah lagi, puji Tuhan saya sudah bisa memahami, sudah cukup memahami, sehingga itu bisa menjadi modal bekal ketika aplikasikan di sekolah atau di kelas saya nanti. Terima kasih. Sudah Ibu, itu saja. Oke, baik kakak-kakak, kita kasih tepuk tangan untuk kakak Teos yang sudah berbagi cerita kepada kita. Nah, sekarang kita akan lanjut pada slide berikutnya. Jadi ini ada sejauh mana pemahaman terkait model pendidikan kebugaran. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak sekalian terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, Kak. Saya kok, Kak. Ya, Kak Anis. Kak Anis, Kanani, silakan Kanani. Loh. Siap. Oke, baik. Terima kasih Kakak untuk pertanyaan ini. Sejauh mana kita memahami terhadap model pendidikan kebugaran yang sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, seperti yang saya ketahui, ketika tatap muka kita belajar sampai sepraktik di sekolah, banyak guru-guru kepala sekolah sampai bilang, beda sekali Pak Nani mengajar nih. Nah, artinya di situ sudah ada peningkatan sedikit dalam pembelajaran. Nah, yang berpusat pada peserta didik, di mana apa yang kita belajar itu betul-betul saya terapkan di sekolah, dan di situ dari awalnya pembelajarannya mengajarnya hanya biasa-biasa saja, tapi ketika ikut ini kegiatan waktu tatap muka sudah lebih bagus lagi. Dan situ siswa lebih senang Pak Guru, ini begini lebih bagus, kita lebih suka gitu. Jadi kebanyakan situ kan kita di sekolah banyak guru penggerak tuh, dia bilang. Jadi dong ketika sekolah ada perubahan saya buat, dia bilang, "Woi, luar biasa ini nih, sama nih kita guru penggerak nih." Nah, jadi mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik Kak, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan, jempol untuk Kanani dulu kok. Perubahan seperti apa ya? Nah, kasih singa ketidak, nah, pause. Soalnya tidak kedengaran, Kak. Oh ya, maaf Kak. Oke, baik kakak-kakak, kita kasih tepuk tangan dan jempolnya untuk Kak Nani yang baru saja bercerita tentang pengalamannya yang sangat luar biasa. Akhirnya ya, begitulah, saya senang sekali mendengar ketika ada melakukan perubahan dan respon dari Bapak Ibu guru, bahkan kepala sekolah, luar biasa ya. Oke, baik kakak-kakak, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman yang terkait dengan sport education model? Apakah pemahaman kakak-kakak sekalian terhadap sport education model sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, baik. Saya senang sekali. Kak Hen, silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Baik, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, dalam model pembelajaran yang model sport education model ini memang hal baru buat untuk saya itu hal baru, karena untuk
terjun langsung dalam event itu kan selama ini kan kita hanya tunggu nih pertandingan di mana, baru kita bisa libatkan siswa, atau pada saat kita pembelajaran ada waktu luang baru siswa itu melakukan pertandingan atau mungkin pertandingan seperti sepak bola atau voli dan sebagainya. Tetapi dalam pembelajaran yang saya dapat dalam baik dalam tatap muka itu, saya bilang ini bilang bisa diterapkan. Maksudnya satu semester bisa pakai ini sport education model. Maksudnya saya rasa memang itu model pembelajaran seperti ini memang mencocok sekali, apalagi kalau kita yang di SD, karena dong kayak bebas tuh, tinggal kita mengarahkan dong. Saya ini mengarahkan, tinggal bagi-bagi, ini yang ini bisa masuk ke sesuai dengan minat dan bakat keinginan mereka, atau yang mereka senang lah. Siswa ini kan kalau selama ini kan terkesan kita memaksa mereka untuk ikut apa yang kita mau begitu. Tapi dengan model yang sport education model ini, kita hanya sebagai fasilitator bagi mereka untuk minat apa yang di dalam diri mereka itu bisa tersalurkan begitu dalam setiap pembelajaran yang kita bawa begitu atau kita pelajari bersama. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik kakak-kakak semua, kita kasih tepuk tangan dan jempol untuk Kak Hen yang baru saja berbagi pengalamannya mengenai pemahaman terhadap sport education model. Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Sejauh apa pemahaman yang terkait dengan asesmen otentik ya? Ini tadi malam kita baru menguatkan kita pemahaman mengenai pemahaman kita terhadap asesmen otentik. Jadi Kak, ini ada bagian yang di sebelah, ada apakah pemahaman saya terhadap sport education itu sebenarnya mereka salah ketik. Ini harusnya asesmen otentik ya Kakak dong. Oke, baik kakak-kakak. Di sini sudah ada Kak Anis yang angkat tangan. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada Kak Anis, silakan. Baik, Kak Ibu. Berhubungan dengan asesmen otentik yang sudah kita pelajari kemarin dari soal yang diberikan pembelajaran keberapa itu. Pemahaman saya terkait dengan asesmen otentik itu ketika guru bisa mengamati kelebihan atau pemahaman peserta didik yang bisa dinilai ketika perorangan melakukan satu aktivitas, tetapi ternyata saya salah. Setelah berlanjut ke slide berikut, ternyata asesmen otentik ini dalam sebuah pembelajaran atau sebuah permainan, di situ kita bisa lihat kelebihan atau daya tangkap dari peserta didik dalam hal mempelajari semua teknik yang sudah kita terapkan. Jadi luar biasa sekali dari pembelajaran ini. Saya juga tahu ternyata asesmen otentik ini ada juga dalam pembelajaran di sekolah. Jadi saya juga baru mau terapkan di sekolah saya. Semoga dengan seperti ini kita juga sebagai guru bisa menilai memang pembelajaran asesmen otentik ini mungkin bagi kita guru sudah biasa sih, tetapi dengan model seperti ini saya secara pribadi lebih
mengasah pemahaman saya terkait dengan pembelajaran asesmen itu sendiri. Jadi sebelum tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Hen terkait dengan SEM, Sport Education Model, dan dengan yang kita dapatkan di tatap muka kemarin, saya juga mulai terapkan pembelajaran di sekolah saya dengan menggunakan SEM, karena kelas yang saya anut sekarang ini, yang saya didik ini kelas 12. Untuk itu saya terapkan itu SEM. Di situ kita bisa tahu kemampuan peserta didik dengan dia bisa mengelola pemahaman mereka dengan disertai dengan praktik begitu. Jadi luar biasa sekali apa yang saya pelajari. Mungkin dari saya sedikit penjelasan terkait dengan apa yang saya paham. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Anis yang baru saja berbagi cerita. Baik, kita akan lanjut. Baik, kakak-kakak semua, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Jadi tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan itu ada kaitannya yang sangat erat dengan keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi baik kakak-kakak, ini kita akan masuk pada penjelasan aksi nyata. Nah, ini ada pengantar. Jadi kakak-kakak, setelah kita mempelajari semua modul 1 dan 2, maka kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk. Kak, saya izin ke belakangnya, ke kamar kecil sebentar. Baik, saya jawab ini. Siap apa? Maunya ini jangan sampai Guru naik kalau aku ini Saya sampai jawab waktu habis tidak apa-apa lah. dapat support nah. Ya, Pak aja supaya pengalaman jadi jaga orang kincing toh. Kayaknya mama kepala nih suruh tambah sayang-sayang guru. Weh. Lu Ada rekam jadi coba ada rekam jadi kalau fasih aneh-aneh lah di grup saya nih ada masih gaya kobra aja sabar dulu kok. Ya nih, saya kalau hasil saya, lu suka tidak lulus, tahu kok tidak? Jawabanmu itu tidak. Aku pantun dulu deh. Kita naik ini apa dulu? Anis, kita naik ini apa dulu? Jalan-jalan pipa aja bu. Oh lah. Aduh, ditunggu-tunggu muncul nih, anak nih hilang di mana saja nih. Terliar tuh. Panim dulu baik. Maaf terliar nah. Panim bilang apa? Dia mana percaya? Terus suruh foto, dia tidak foto juga, akal. Dia tentukan tipe semua ikut macam dia punya itu. Kakek Hen buka itu. ngomong sa Hari Senin kalau orang belum tampil kita uang kita demo ya. Demo depan kantor bupati. Guru Nan sampai harus sibuk buat perangkat untuk besok mau buat hal baru di sekolah lain. Jawaban tidak sesuai konteks tuh. Orang suruh tanya lain, tapi om barang terjelas dong di. Kalau anak buat apa ya? Nah, kalau refleksi abang. Berefleksi model jam. Mali. Tangan dulu PM kamera dulu ya. Hal pribadi dulu kembas ini bang. Tidak, ini kan kita ada apa tuh? Ice breaking tuh.
Tadi pantar, wah hutan, tadi pantar. 27 lah Malay, hari Minggu nih. Pantar. Yo, kamu tuh begitu. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih karena sudah sabar menunggu. Selalu. Baik Ada masalah kakak-kakak. kah? Baik kakak-kakak sekalian, setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, maka kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kita ampu. Kemudian kita akan dinilai oleh, kakak-kakak akan dinilai oleh saya ya, nanti pekerjaannya kakak-kakak semua akan saya lakukan penilaian yang pastinya melalui LMS. Jadi di LMS itu ada dia punya, kakak-kakak setiap kali kalau mau kerjakan tugas atau mau mengirimkan tugas, itu pasti ada dia punya kriteria penilaian. Itu ada kriteria penilaiannya kakak-kakak, jadi mohon bisa mengerjakan aksi nyatanya sesuai dengan informasi dan prasyarat yang akan saya berikan pada malam hari ini ya kakak-kakak. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan. Masih ingat kita perencanaan yang saya share waktu kita tatap muka di kita punya ini ya, tatap muka. Kemudian kita akan mengawali dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi baik kakak-kakak, untuk melakukan refleksi, kakak-kakak semua bisa buat seperti yang saya ada buat sama-sama dengan kakak dong, melalui sticky note. Kalau misalkan kakak-kakak kesulitan dapat sticky note, bisa potong-potong itu kertas putih atau kertas berwarna, baru ambil lem atau double tip baru kita pakai kakak dong ya. Oke, setelah melakukan praktik pembelajaran Bapak Ibu, maka diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, baik kakak-kakak, nah, ini adalah pengantar tugas kakak-kakak. Jadi saya mohon izin kakak-kakak bisa foto ya, bisa foto sekarang, bisa foto. Bisa difoto kemudian di-share di grup. Oke, jadi pengantar tugasnya keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan merancang dan serta menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi baik kakak-kakak, pembelajaran kalau misalkan kita pakai SEM, itu berarti asesmen otentiknya sangat kental di dalam kakak-kakak, karena ada anak-anak sudah belajar keterampilan gerak, kemudian mereka mampu menerapkan keterampilan gerak tersebut dengan teknik-teknik yang sudah kita ajarkan, yang sudah mereka pelajari, baik melalui menggunakan media pembelajaran, itu bisa diterapkan bersama ketika mereka terjun pada sebuah perlombaan atau sebuah kompetisi atau pembelajaran dengan model sport education. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang sudah dibuat itu memuat rencana asesmen otentik. Jangan lupa ya kakak dong ya. Jadi asesmen otentik itu tidak perlu kakak dong buat sebuah pertandingan, tapi dari pembelajaran teknik, misalkan saya kasih contoh, pembelajaran teknik dasar dalam permainan bola voli, itu kakak-kakak jangan, kita tidak perlu mengajarkan atau membuat situasi pembelajaran dalam bentuk konsep keterhubungannya itu hanya pada media pembelajaran, tapi dengan rekan sejawat. Kakak dong menghadapkan atau menciptakan kondisi pembelajaran secara berpasangan. Nah, itu sudah ada asesmen otentiknya di dalam ya kakak dong.
Kemudian rekaman video. Jadi Kak, ini ada dua hal penting atau dua tugas penting dari aksi nyata itu. Yang pertama, Kakak dong harus buat RPP atau modul ajar, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi Kakak ingat, kita punya aksi nyata ini, dia antara ini RPP dengan video pembelajaran harus sinkron. Jadi sintak atau langkah-langkah dalam sistematika pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran kakak-kakak di video pembelajaran itu harus nyambung. Jangan langkah yang pertama kakak dong berdoa, tapi pada di video kakak dong berdoa, tapi di sintak yang di RPP atau modul ajar itu kakak dong awali dengan ice breaking. Nah, itu berarti sudah tidak nyambung ya kakak dong. Kemudian sudah difoto ya kak Sudah difoto kok? Oke, kemudian rekaman video itu berisi, jadi perhatikan, rekaman video itu berisi kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit Kak, tanpa edit. Jadi saya akan melakukan penilaian dan membuat perbandingan kakak-kakak dompu video pembelajaran yang 30 menit sebelumnya dengan yang sesudahnya setelah kita mempelajari modul-modul atau materi-materi yang ada pada LMS, PKG, PJOK. Yang pastinya harus ada perubahan 180 derajat atau bahkan 360 derajat. Yang pastinya video yang sebelumnya atau video yang sesudahnya yang aksi nyata punya ini harus lebih berkualitas dan lebih efektif pembelajarannya dibandingkan dengan video yang sebelumnya. Jadi kakak dong jangan pakai video yang lama-lama dong. Ini terbaru berdasarkan pemahaman, berdasarkan daya serap kakak-kakak dong semua dari pertemuan tatap maya kita pada modul 1 sampai modul 2. Nah kakak-kakak tanpa edit ya, kita punya rekaman, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Jadi Kak, testimoni peserta didik kakak dong semua sudah tahu nanti nih dong reaksi itu seperti apa setelah belajar bersama kakak dong. Oh nih kami senang sekali begini-begini gitu kakak dong. Baik kakak. Kakak bisa tanya kakak? Menyangkut dengan tugas nih. Oke, baik silakan Kak. Kakak ini tidak menyangkut dengan pengambilan video nih berdurasi 30 menit nih kakak. Ini kalau misalnya kita dalam kelas baru kan kita awal pembukaan kita kasih ice breaking orang baru kita keluar lagi kakak. Itu video jangan jeda kok. Tetap langsung misalnya di dalam langsung keluar lagi, langsung ke lapangan. Iya Kak, jangan jeda Kakak, tidak boleh jeda, itu ada jelas sekali tuh. Oh ya siap. Soalnya kita kan sekolah jauh dengan lapangan tuh, jadi tetap baik, siap. Jangan jeda loh Kakak, usahakan ini dia on kamera tuhnya on pada saat Kakak dong sudah di lokasi siap semua baru on. Terus Kak, jangan lupa dia punya video tuh, misalkan kita punya video kita dalam video pembelajaran tuh kita punya peserta didik ada 30. Itu semuanya harus kelihatan nih Kakak Kemudian Kakak tidak boleh membelakangi peserta didik. Jadi seperti itu. Kemudian kakak juga kelihatan, kemudian 30 peserta didik juga kelihatan. Jadi pakai tripod kok Kak, boleh pakai tripod. Baik Kak. Terus sudah kok Kak, itu saja. Siap itu saja. Oke. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video. Oke, ini sudah tadi Kakak kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini Kak, ini penjelasan teknis mengenai aksi nyata. Hanya ada ini ada kata-kata motivasi Kak, hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Ini dari Mary Ebner Essensbach, ini orang Jerman dong kayaknya. Jadi Kak, moda penugasannya adalah moda penugasan mandiri. Jadi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus itu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian ada aspek penilaian dan lini masa serta melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, kakak-kakak, silakan saya kasih kesempatan untuk foto. Silakan Kak. Kanan nih foto su. Ya. Foto sudah. Ya siap. Kamu senyum dulu tidak? Bukan foto ini, foto itu RP sana tuh foto. Kakak ini sana mau tanya nih kakak. Menyangkut dengan tugas lagi nih kakak.
Tadi soalnya sebelah Oke, silakan Kak. Ini apa? Untuk video pembelajaran, apakah kita ambil sesuai dengan materi yang berjalan, apakah maksudnya kan ada pertemuan awal tuh, awal pembelajaran misalnya kalau sepak bola, terus kita sampai misalnya permainan kecil sampai di atletik segala macam itu kembali, ataukah materi sementara berjalan untuk kita ambil video? Kak, saya sarankan ini kan tidak ada intervensi, kemudian intinya kakak video pembelajaran tuh yang harus ada materi apa-apa, semua tuh terserah dari kakak mau pakai materi yang mana. Baik Kak, siap. Sekarang merdeka Kak, merdeka, kurikulum merdeka. Jadi tidak ada bilang ini pertemuan pertama nih harus bola kaki, bola voli, tidak ada. Iya, benar sekali Kak Teos, betul. Mau mulai dari mana terserah. Ya. Betul kok, kan dulu kan dia pulang liu kan jelas, jadi kita harus ikut dia pulang liu. Pertemuan pertama harus apa kayak begini, itu kan harus. Sekarang tidak Kak, jadi ingat. Oke, baik Kak, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berperan aktif, meskipun hanya 4 orang, ada 5 orang. Kasih Terima dulu. kasih Kakak. Woi, Nimo. Oke kakak-kakak, Kak Teos bisa matikan mikrofon Kak. Oke, terima kasih Kak Teos. Jadi kakak-kakak silakan difoto dan di-share. Oke, terima kasih yang sudah share di grup. Nah, kakak-kakak kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan ya Kak, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, dalam mengembangkan RPP, kakak-kakak modul ajar melihat kembali dapat memulai dari RPP, kemudian modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Ya Kak, ini modul ajar yang di 1.6 itu kakak dong bisa pakai, tapi dia pembelajarannya atau dia punya videonya tuh harus berubah ya kakak ya. Tinggal kakak dong edit-edit, kemudian sesuai dengan pembelajaran yang kita sudah dapat ya kakak ya. Setidaknya harus ada yang berubah 180 derajat atau bahkan bisa sampai 360 derajat. Nah Kak, oke Kak, sebentar saya baca sampai selesai dulu ya Kak. Pembelajaran apakah sudah sesuai dengan, jadi baik, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau kita menggunakan backward design ya Kak, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jangan lupa ya Kak, kakak dong punya RPP itu banyak sekali dia punya kayak terlalu rumit. Sedangkan kita sudah belajar mengenai bagaimana merancang modul ajar atau RPP menggunakan backward design. Dia cuma 3 Saka. Itu ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran, asesmen dan langkah-langkah pembelajaran. Jadi kakak dong sebagian besar kakak dong pekerjaan itu terbalik. Nanti tujuan pembelajaran habis, langkah-langkah baru asesmen. Tidak ya Kak, kita harus mengawali dengan tujuan pembelajaran, diikuti dengan asesmen, setelah itu baru langkah-langkah pembelajaran. Nah Kak, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial. Jangan lupa Kak, kita punya isu-isu sosial tuh ada isu gender, eksklusivitas dengan satu apa lagi Kak? Sama isu gender, eksklusivitas dan apa Kak? Sama isu? Apa disabilitas tuh? Oke, keterlibatan
peserta didik disabilitas. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Kaen yang sudah menjawab dengan benar, ya Kak. Kemudian saya akan lanjut lagi pada slide berikutnya. Nah, ini ada poin yang D, itu menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Jadi kita sudah ada belajar, kita model pembelajaran itu yang harga mati itu ada 3, model pembelajaran pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan sport education atau pendidikan olahraga. Yang telah dipelajari model pendidikan gerak, ya silakan Kakak dong sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi di Kakak dong sekolah. Kemudian yang terakhir ada poin E, itu adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Jangan lupa ya, pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP, modul ajar. Kemudian implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan, jangan lupa kakak-kakak, kita punya rubrik pembelajaran atau rubrik asesmen otentik yang kemarin kita ada kumpul itu, yang batasnya tadi malam itu, kakak dong bisa pakai. Kemudian unggah atau Kak Tios bisa matikan mikrofon kok Kak. Oke. Kemudian kakak-kakak harus mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, yang memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date atau waktu yang ditentukan, batasan waktu ya pada LMS. Batasan waktu nih kapan? Ya Kak? Punya batasan waktunya ini. Batasan waktu pengumpulan video. Di LMS tuh Kakak, tersedia di LMS. Nanti Kakak dong lihat dia punya due date-nya di sana. Oke Kak. Siap, ya, siap. saya kasih kesempatan kakak-kakak untuk foto. Ini ada aspek penilaian. Silakan Kak. Di foto lalu di-share ke grup. Tadi saya mau tanya dulu menyangkut ini perangkat modul nih. Halo. Iya Kak, silakan difoto. Saya mau bertanya apa menyangkut dengan modul nih Kak. Iya Kak, silakan. Kemarin yang di modul 1.6 yang kita unggah itu kan masih pakai RP yang modul ajar yang lama yang masih ada itu metode-metode yang lama. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin saya mau buat baru saja. Oh boleh Kak, dengan senang hati. Silakan Kakak buat sesuai dengan Kakak punya versi kenyamanannya Kakak ya. Saya tidak membatasi Kakak dong harus pilih ini, harus pilih itu. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi, kenyamanan. Pokoknya Kakak dong atur, intinya harus melalui atau harus sesuai dengan rel yang sudah saya sampaikan sebelumnya Kak ya. Jadi baik kakak-kakak, jika tidak ada pertanyaan maka saya akan lanjutkan, kita punya pembelajaran lagi. Jadi ini kita sudah masuk pada poin C, yaitu pada aspek penilaian ya Kak. Nah, ini ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan diakhiri dengan merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak pada poin mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif atau poin A ini, itu kakak-kakak harus menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian harus ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu ada interaktif atau adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi persis seperti yang ada pada kita punya simulasi mengajar di pembelajaran tatap muka kemarin, itu sangat-sangat interaktif sekali kakak-kakak. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi saya
kakak-kakak dong punya emosi positifnya itu juga sangat bagus dan sangat-sangat menyenangkan. Kita hindari kata-kata yang kamu ini ada mulut kok tidak, ada kaki kok tidak. Jadi kita emosi positif berbeda, itu emosi negatif Kak. Kalau emosi positif, ya bagus, kaki bagaimana, kaki harus bagaimana seharusnya. Oh ya tangan begini, oh kepala, begitu. Ya, kemudian pada poin B itu ada menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu kakak-kakak harus ada pembukaan proses belajar, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari kakak-kakak bersama peserta didik, kemudian menerapkan pengajaran yang efektif, itu pengembangan konten, kemudian umpan balik, itu ingat kemarin kita baru habis belajar, kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Ingat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik itu hal yang wajar, melakukan hal-hal yang wajar ya kakak. Kemudian ada penggunaan strategi pembelajaran yang sudah kita pelajari yang berpusat pada peserta didik, kemudian melakukan penerapan pembelajaran berbasis model. Ingat, berbasis model, ada 3 model, dan ada penutupan proses belajar. Itu pasti kita akan akhiri dengan membuat kesimpulan bersama dan melakukan refleksi, baik refleksi dari kita guru PJOK maupun refleksi dari peserta didik. Nah, ada poin yang terakhir, itu ada poin C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu ada 2 hal, yaitu merancang asesmen otentik dan menerapkan. Jadi Kak, kalau misalkan kakak dong merancang habis lalu tidak ada dia punya penerapan, itu sama saja. Jadi dua-dua itu harus ada. Setelah merancang maka kita harus menerapkan. Jadi ini ada bagian D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah Kak, kita punya jenis-jenis refleksi, model-model refleksi itu sudah banyak sekali ya. Kita sudah lakukan dari modul 1.1 sampai 2.6. Nah ini setelah kakak-kakak melakukan atau mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, maka pada suatu kelas kakak harus mampu silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan Kak. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3. Oke, ini dia ada minta kita pakai refleksi 3. What, so what, sama no what. Yang sudah dipelajari sebelumnya pada modul 1.1 untuk membantu Bapak, Ibu, kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Jadi 1, tahap pertama adalah tentang what. Itu kakak-kakak silahkan menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2 sampai dengan 2.5. 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian ada tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Nah, kakak-kakak, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Lalu keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isi-isi kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isi-isi ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajarannya kakak-kakak. Nah, ini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Jadi jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi Kak, dalam refleksi ini seperti yang saya pernah tegur, Kak, ini pembelajaran hari ini sangat luar biasa dan rata-rata semua tuh begitu. Usahakan jangan nih Kak, harus menggali dan jelajahi lebih jelas. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan kakak-kakak. Jadi, oh iya Kak, kakak-kakak atau anak-anak, tadi Ibu lupa ternyata kita nih harus berdoa dulu. Aduh Ibu minta maaf. Jadi nanti lain kali seperti itu Kak. Contoh. Kemudian Bapak Ibu juga
Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Lalu bersikaplah selektif. Jangan karena itu si anak ini, oh ya ini Gasmeyer, ini ketua OSIS, jadi memang saya harus mengagung-agungkan dia, harus meninggikan dia penilaian. Jangan ya Kak, kita bersifat selektif, ya tidak apa, Bapak Ibu tidak perlu menulis Ini tentang kalau kita segala bantah sesuatu. hasil kita tidak lulus, makanya kita takut. Tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Dan yang terakhir itu, yang keempat itu, lihatlah ke masa depan Kak, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah Kak, ini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak-kakak foto, silakan Kak. Oke, jika sudah difoto, terima kasih kakak-kakak. Silakan Kak, kalau sudah difoto kita pelajari Kak. Ini sangat bermanfaat sekali sebagai penuntun atau tolak ukur kakak-kakak untuk mengerjakan atau membuat rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Silakan dibagi di grup. Kemudian kakak-kakak, ini ada lini masa. Jadi silakan difoto juga Kak. Ini ada. Silakan difoto baru saya jelaskan nanti. Saya izin cas HP dulu. HP semua mati nih. Saya izin dulu Kak ya. Oke baik kakak-kakak sekalian, terima kasih untuk kesabarannya. Nah ini kita akan lanjut pada lini masa. Jadi baik kakak-kakak, ini ada penyusunan aksi nyata yang pertama, itu ada yang pastinya kita perlu menyusun RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, itu ada penyusunan aksi nyata Kak. Pembuatan video pembelajaran. Lalu yang ketiga, kakak-kakak akan mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Jadi begini Kak, saya kasih ini. Jadi nanti dibuat saja dalam satu link. Nah, video pembelajaran sama RPP itu dibuat dalam satu folder. Setelah itu kakak-kakak masukkan di dalam Google Drive, lalu buat dia punya link, kemudian kakak dong cukup paste atau cukup mengirimkan di bagian kerjakan tugas itu link drive-nya saja ya Kak, sehingga tidak mempersulit kakak-kakak. Tapi jangan lupa ketika kakak-kakak akan melakukan pengiriman pengiriman tugas tersebut, kakak-kakak perlu menginformasikan kepada saya. Nanti saya cek apakah kakak-kakak sudah mengupload modul ajar dan video pembelajaran sesuai dengan petunjuk yang diminta pada LMS. Oke, kemudian yang keempat ini saya akan melakukan penilaian karya nyata dan diakhiri dengan aktivitas refleksi setelah upload RPP, modul ajar dan video pembelajaran. Dan yang kelima, nanti ada tatap maya khusus untuk refleksi kakak-kakak dong punya aksi nyata. Di situ kita akan saling
kakak-kakak boleh mengirimkan link video sama RPP di kita punya grup untuk saling berbagi, kita saling menonton, kita punya teman-teman punya aksi nyata, lalu kita saling memberikan komentar, respon seperti itu ya kakak-kakak. Nah, kemudian oke Kak, sekarang saya buka seluas-luasnya untuk kakak-kakak bertanya. Jadi ini kita punya waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan. Mengenai kita punya aksi nyata ya Kak Silakan Kak. Oke, Kak Teo silakan Kak. Oke, baik Ibu. Saya mau bertanya menyangkut dengan RPP dulu, modul ajar nih. Mau bertanya menyangkut dengan modul ajar. Nah, di sini kan kebiasaan tuh Ibu. Terus, kami masih menyusun, khususnya saya selama ini saya susun modul ajar itu pakai metode menggunakan metode seperti ini, problem based learning, ada tutor sebaya, terus turnamen game tuh apa itu, dan pokoknya ada beberapa model pembelajaran yang saya gunakan. Kira-kira saran dari kakak bagaimana? Maunya kita untuk yang penjas ini kan bilangnya ada 3 ya kakak. Ya. Berarti kita tidak perlu lagi pakai yang model begitu. Iyalah kakak, iya begitu kan kita hanya 3 harga mati. Nah, 3 ini apa ya kakak? Saya lupa nih. sport education model Kak. Ketiga yang SEM yang kita praktek di lapangan tuh Kak, SEM. Berarti yang pertama tuh apa? Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sama sport education model atau pendidikan olahraga, model pendidikan olahraga. Kak di LMS yang bahan pendukung yang kita bahan belajar tuh itu banyak sekali di situ. Jadi maksudnya dia petunjuk-petunjuk tuh silakan kakak dong pakai, ada isyarat atau cue, kemudian ada ini menaikkan ekstensi, kemudian penghalusan, silakan kakak dong berselancar pakai semua yang kita belajar. Terus yang macam kayak bagaimana cara mengecek anak-anak punya pakaian, misalkan kita ada inventaris pakaian olahraga atau inventaris pakaian bola. Nah ketika ada satu peserta didik atau beberapa peserta didik ini saya tidak bawa baju, saya tidak bawa ini, silakan kakak-kakak siapkan itu pakaian-pakaian di dalam video pembelajaran untuk kakak dong pakai. Oh ya anakku, ini berapa orang yang tidak pakai ini bajunya basah, oh ini ibu ada siap pakaian untuk kamu. Atau satu orang datang pakai sendal, bilang tadi malam hujan jadi dia punya sepatu basah, oh iya ini ada bapak guruku sepatu bekas nih kamu pakai sudah gitu. Silakan terapkan Kak. Terus satu lagi kakak kan. Ya silakan. Kan waktu itu kan kakak bilang mau share ini tepuk kerangka toh. Ya. Nah itu mungkin kakak bisa share. Sehabis ini mungkin kakak bisa share kok. Kakak lupa kok Kak Pafro sebagi tuh. Bukan Kak Pafro bagi yang ini aku punya ibu, yang fisika kok aku punya tuh. Yang mana? Tidak bawa ada tuh. Iya loh kakak nih kayak kurang literasi. Aduh. Ini kurangnya sih apa ya, kita omong kuat nih Bapak. Kak, tolong ya kakak, kita punya pergerakan semua, baik kolom chat itu semua terbaca di aplikasi. Jadi tolong manfaatkan fitur chat seefektif mungkin, jangan buat hal-hal yang lain Kak. Jadi tadi siapa yang ada angkat tangan? Siapa lagi? Kak Teos masih ada pertanyaan lagi? Ini kakak saya mau tanya nih kakak. Ya silakan. Tunggu Kak. Sabar Kak. Kak Teos sudah. Belum tangkap betul ini. Dia punya alur nih Kak. Kan begini.
kan setelah ini penyusunan nih Kak, maunya penyusunan ini modul ajar nih. Kan setelah identitas itu kan identitas terus nanti kan ada punya apa dia nama? Kita kan tentukan CP apa maunya masuk CP terus tujuan pembelajaran maksudnya habis itu ini dia punya berarti kan model pembelajarannya itu kan berarti tidak dipakai lagi yang kayak kan situ kan kita buat model pembelajarannya ini terus pendekatan ini begitu toh Kakak. Oke, begini Saka, kalau kita bagaimana ya, saya buka kesempatan seluas-luasnya untuk kita punya kelas. Jadi kalau sekarang itu kasih saya, aduh sayang itu apa? Kasihan. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke baik, kakak apa namanya? Kalau saya berbagi di sini berarti itu bukan maksudnya keluar dari materi ya kakak. Nanti saya buka masa orang lain saja saya ada bantu tuh kakak, saya ada bantu. Jadi saya buka kesempatan seluas-luasnya. Saya suka tahu kakak dong. Kita bisa meet tanpa di luar materi. Jadi kalau Kak Teos bilang Kak, saya kurang mengerti ini, kita bisa sekarang kok. Kakak punya waktu kapan? Sebentar malam bisa kok. Itu akan saya layani Kak. Jadi kakak saya pernah tawar di Kahen, pernah tawar di semua lah, di Kalukas. Oh ayo kita meet begitu. Ini apa? Jadi nanti silakan kakak Tios bilang begini Kak, saya ada sementara mau buat perencanaan, jadi kakak, mari kok kita dua meet, kok kakak, nanti saya ini, masa saya teman-teman di luar PKG saya ada bantu, apalagi kakak dong yang di satu kelas. Siap. Jadi, oke. Dimengerti. Masih ada? Itu saja Kak. Oke, saya kasih kesempatan selanjutnya ke Kak Luka, silakan Kak. Ini kakak saya juga sama dengan Kak Teos nih, ada untuk maksud menyangkut dengan RPP nih kakak. Kan baru-baru kan kita ada pakai sebelum buat video tuh kita pakai ini backward design tuh kakak. Ya, apakah kita bisa pakai itu lagi? Kita bisa pakai yang sama, atau kita harus pakai model pendidikan gerak dan kebugaran dan SEM? Kak, pokoknya saya tidak batasi kakak buat ya. Intinya dia sesuai dengan rel yang saya jelaskan itu ya kakak, alurnya, kemudian model pembelajarannya, kemudian strateginya, lalu apa namanya sintak, kemudian langkah-langkah pembelajarannya harus sinkron, kemudian ini model pembelajaran, strategi pembelajaran, gaya mengajar, lalu ada ekstensi, ada penghalusan, kemudian ada informasi, lalu silakan ada asesmen otentik, dia bermakna akan asesmen otentik itu harus ada, lalu apalagi seperti yang kita simulasikan di kitab pembelajaran tatap muka, kurang lebih seperti itu harus Kak. Interaktif. Ya, lanjut Kak. Untuk asesmen otentik nih kakak, nanti untuk asesmen otentik kita taruh di awal dan akhir, kita taruh di akhir saja kakak. Ini saja untuk asesmen ini saja. Oh, begini Kak. Kalau asesmen otentik yang pastinya dia itu ada di langkah pada bagian inti. Itu pertama. Dia bukan di bagian pertama, Kak. Tapi Kakak dong kan sebelum kita masuk pada permainan sederhana atau pembelajaran sederhana atau pada tes atau pada post test begitu kan, kita ada pre-test dan post test. Nah, Kakak bisa pakai pada saat pembelajaran pada bagian di langkah-langkah pembelajaran tuh sebelum penutup. Jadi kakak memberikan asesmen atau penilaian atau tes, kakak berikan tes. Jadi setelah anak-anak melangkahi atau melewati tahap proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran atau misalkan kakak ambil materi tentang gerak dasar lokomotor. Oke, gerak dasar lokomotor itu salah satu contohnya apa Kak? Ya, lari, jalan. Oke, lari. Nah, Kak, misalkan Kakak dong kan suruh dia lari sendiri dulu toh, atau Kakak masih dalam pantauan Kakak. Nah, kalau asesmen otentiknya Kakak buat perlombaan sprint, itu sudah otentik, Kak. Itu karena ada keterhubungan dengan dia punya rekan sejawat. Itu.
Iya, Kak. Iya. Ya. Oh, untuk kemarin dia buat asesmen itu tuh memang saya taruh pas sehabis itu baru pendinginan langsung penutup. Oh, baik. Tapi Nanti ini kita untuk sesuaikan. saya ada nonton satu video lagi nih kakak. Ini saya juga ada bingung. Saya juga ada mau rencana mau buat saya punya video juga untuk PPG. Tapi sebelum mulai dong ada asesmen awal tuh itu kira-kira untuk asesmen untuk anak-anak punya ini apa ya ini hobi maksudnya apa yang dong mau olahraga nih minat dan bakat kok bagaimana ya? Kak, iya tuh Kakak, kan asesmen awal tuh itu dia ada 2, non kognitif dan kognitif. Kalau non kognitif itu dia berkaitan dengan anak-anak punya profil belajar, kesiapan belajar, kemudian minat belajar, permasalahan dan kebutuhan. Sedangkan kognitif itu berkaitan dengan pemahaman peserta didik mengenai materi yang kita mau ajar. Kayak lokomotor, non lokomotor. Jadi misalkan Kakak apa tadi yang berlari jalan apa tuh itu apa Iya ya. lokomotor atau non lokomotor? Ya, lari jalan lompat lokomotor. Misalkan Kak, itu saya kasih contoh, kognitif ya, asesmen awal Iya. kognitif. Nah, kalau kognitif punya tuh Kakak, itu tentang dia punya pengetahuan tentang materi lokomotor. Nah, Kakak bilang, "Oke anak-anak silakan kalian, ini ada pilihan, kalian mau jalan, kalian mau lari, kalian mau apa dan seterusnya, silakan pilih." Lalu Kakak buat sudah perbandingan, oh ini dia jalannya bagus, oh ini tidak, atau ini, oh saya hanya mau ini saja, ibu saya hanya mau pilih jalan. Saya hanya mau pilih lari saja. Saya hanya mau pilih lari saja. Jadi begitu, disesuaikan. Sudah paham kakak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi, Kak? Kakak-kakak yang lain silakan, saya buka kesempatan. Masih ada kesempatan, kita waktu masih banyak. Silakan, Kak. Oke, baik kakak-kakak, ini ada di kolom chat. Maaf Kak Fasil, saya baru sampai rumah jadi baru bisa bergabung. Oke, tidak apa-apa Kak Paul, sesuaikan saja Kak. Kak Hen tidak mau tanya-tanya? Baik, kalau saya juga mau lebih ini di modul ajar. Ya lanjut Tapi Kak. mungkin ada sudah 2 orang bertanya tentang itu dan mungkin nanti kita cari waktu untuk bisa diskusi tentang itu modul ajar juga. Tapi di sini saya mau minta masukan dari kakak saja. Kan saya di lokasi tempat tugas nih kan listrik belum masuk. Jadi di sini nih saya punya bahan materi yang saya sampaikan ini saya nanti dibuat di kertas karton saja atau baru disampaikan kepada siswa dong begitu atau bagaimana ya? Kan kalau yang biasa kan media kan ada proyektor, ada ini, tapi kan listriknya tidak ada. Memang proyektor ada, tapi sumber listriknya yang tidak ada. Makanya
saya ada mau ini saya biar maunya materi atau tujuan apa yang maunya disampaikan kepada siswa tuh nanti saya tuangkan di kertas karton saja baru saya sampaikan begitu. Oke Kak, kan materi ini kalau misalkan kita dalam bentuk ini, kalau praktek, usahakan praktek lah Kak, jangan teori. Kalau praktek kan itu segala sesuatu yang kita takutkan seperti proyektor dan seterusnya, itu saya rasa tidak jadi masalah Kak. Lalu kita Bapak Ibu guru olahraga itu pembelajaran yang memanfaatkan proyektor itu kalau menurut saya bagaimana ya Kak, tidak menjadi salah satu ketergantungan. Kita tidak bergantung pada proyektor dan itu Kak. Jadi silakan Kakak siap materinya atau kayak semacam potongan-potongan kertas berisi perintah gerakan, perintah tindakan yang menghubungkan atau yang bisa ada kebermaknaannya dengan kakak materi. Itu yang pertama. Kertas sepotong-sepotong. Karton tuh saya rasa terlalu masih belum terlalu menarik perhatiannya anak-anak SD. Kertas kecil itu yang kakak gulung, lalu kakak hambur. Oke anak-anak, silakan pilih apa yang kamu dapat, apa yang kamu baca, silakan lakukan, silakan buat. Itu bagus tuh kak, kalau kakak buat begitu daripada kakak harus pakai karton. Kalau karton tuh dia berpusat pada satu orang, sedangkan potongan-potongan kertas yang kecil-kecil, aduh itu mereka so antusias. Nah tiba-tiba satu orang yang misalkan ada 10 orang kakak siswa. Nah, kakak kasih 10 potongan gulungan-gulungan kertas. Nah, masing-masing, oke silakan ambil, pilih yang mana itu. Dorang baru lari serbu itu barang. Saya itu dong so aktif kak. Itu pertama. Lalu pada saat mereka buka, nah kak itu ada ketertarikan tersendiri yang tercipta dari itu aktivitas. Mereka buka, mereka lihat, oh, lu buat apa? Isa buat ini. Nanti satu sebaku tanya. Langsung Bapak Guru bilang, oke semua sebaca, silakan pisahkan diri, cari tempat yang sesuai dengan kamu punya kondisi tuntutan gerak yang ada di dalam suruhan di itu kertas. Silakan bergerak masing-masing sudah. Nah itu kak, itu sangat menyenangkan kak saya rasa. Kakak buat begitu. Jadi jangan ini menurut saya seorang guru olahraga kalau misalkan dia punya bahan dan alat atau media pembelajaran infokus, aduh salah saya itu rancu sekali kak, itu sangat rancu. Jadi meskipun pembelajarannya itu praktek atau teori, setidaknya kita harus mengemas strategi pembelajaran yang membuat anak-anak bergerak aktif, terus ada interaksi yang ini saya rasa itu. Coba kakak dong buat seperti itu. Saya biar materi ini misalkan HIV AIDS dulu pernah HIV AIDS, kemudian nafsa itu saya buat tuh anak-anak dong bergerak semua di dalam aktif. Itu coba kakak coba seperti itu. Tidak, maksudnya kalau yang pakai karton nih saya yang penting hanya mungkin tampilkan tentang tujuan pembelajaran atau kayak gambar-gambar materi yang kita akan pelajari hari itu tuh itu yang nanti saya tampilkan supaya kan di atas ini kan pemahaman mereka nih kalau kita hanya omong saja nih kan tidak terlalu tangkap ini toh. Jadi maksudnya saya nanti omong sambil kasih lihat gambar, gambar yang mungkin saya tempel-tempel di karton itu, supaya maksudnya membuat pemahaman mereka tentang apa yang iya. Ya, benar sekali kakak. Oke, baik bisa kak, bisa silakan kak. Jadi Kak Hen lebih tahu, Kak Hen punya permasalahan dan kebutuhan dari peserta didik. Jadi apa yang Kak Hen pertahankan yang tadi saya ini sudah bagus sekali. Berarti Kak Hen sudah mau menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan mereka punya kebutuhan. Jadi Kak Hen tahu benar, meskipun saya mempraktekkan atau saya menitik beratkan pada praktek, tapi anak-anak itu harus diisi dengan materi dan pemahaman terlebih dahulu. Jadi Kak Hen sudah secara tidak langsung seperti itu.
Luar biasa kan, masih ada lagi. Iya, maunya itu yang mungkin dari situ kalau misalnya ke senam lantai ya. Iya Kak. Jadi, maunya itu nanti di gerakan di tahap-tahapnya itu nanti saya tempelkan di gambar. Nanti dia punya cara prakteknya itu yang dibuat seperti yang tadi Kakak ini. Maunya dibuat di kertas, digulung-gulung baru di ini supaya maunya dong paham dulu, oh gerakan-gerakan ini semua ini dong paham dulu. Setelah nanti Oke, kalau baik. kita kasih kertas begitu kan dong lihat, oh gerakan seperti begini begitu, jadi dong lakukan begitu. Oke, baik. Bisa Kak, itu luar biasa sekali. Jadi Siap. apa yang menjadi Kahen punya ini strateginya hampir sama dengan saya Kak. Memang saya mengalami kendala kesulitan nih Kak. Saya waktu pas tahun ajaran baru yang sekarang ini saya merasa sangat stres, betul Kak. Saya stres sekali karena saya tidak pernah dihadapkan dengan peserta didik yang apa ya namanya kayak responnya kayak lambat begitu. Lalu akhirnya saya bingung, saya bilang aduh ini anak kan biasanya kan keterampilan bergerak mereka tuh sudah bagus meskipun mereka punya pemahaman atau mereka analisanya masih belum terlalu baik, tapi mereka punya keterampilan geraknya bagus. Jadi tanpa mereka harus bersusah payah untuk menganalisa, dengan mereka bergerak terlebih dahulu maka mereka bisa menganalisis melalui keterampilan gerak yang mereka bayangkan. Oh iya, ketika saya mau melakukan tahap ancang-ancang itu saya begini, harus begini, jadi saya tulis begini. Saya punya kali ini memang agak rumit Kak. Jadi apa yang Kahen buat itu sama persis yang saya buat. Oh memang selama kalau kemarin-kemarin tuh anak langsung kita minta mereka bergerak, langsung mereka bergerak, buat ini mereka langsung buat. Tapi kali ini berbeda Kak dengan saya. Jadi saya harus kasih kuat mereka punya materi dulu, baru saya bisa ajar mereka bergerak dengan baik, atau saya bisa mengarahkan mereka untuk merancang mereka punya keterampilan gerak sesuai dengan mereka mau. Jadi Kahen punya permasalahan sama dengan saya. Masih ada lagi Kak? Sudah itu cukup. Oke, Saya baik. kembalikan. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama Kahen. Terima kasih juga. Kita kasih tepuk tangan dan jempol untuk Kahen dulu ya kakak-kakak. Oke, baik. Kita akan lanjut pada... Oh, ini ada Kanin yang angkat tangan. Silakan Kanin. Baik, terima kasih. Ini Ibu di sini mungkin saya tidak bertanya, tapi saya menanggapi pertanyaan dari Bapak Game tadi terkait dengan proses pembelajaran. Ini saya mungkin berbagi sedikit dengan saya punya pengalaman setelah mengikuti PKG. Sebelumnya saya juga tidak pernah buat seperti itu, tapi kemarin ada satu pertemuan saya mencoba buat di mana memang untuk infocus itu kita ada, tapi kita tidak pernah pakai dalam proses pembelajaran. Memang kita tidak diharuskan atau bergantung untuk pakai infocus. Bagaimana cara kita untuk menarik minat siswa. Misalnya sebelum mengikuti PKG ini saya biasa belajar, kasih ajar anak-anak itu contoh kemarin pembelajaran gerak dasar lokomotor meniru gerakan binatang berjalan. Jadi ada di dalam situ ada berbagai macam binatang. Siswa disuruh untuk meniru gerakan binatang. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu biasa saya buat tuh seluruh binatang itu siswa wajib harus ikut dulu. Misalnya harimau, siswa wajib harus ikut itu. Harus buat gerakan harimau berjalan atau kera berjalan dan binatang-binatang lain sebagainya. Tapi setelah pembelajaran PJOK kemarin video yang kita buat, Ibu ada di kita punya tugas video yang kemarin saya buat itu saya coba terapkan seperti yang tadi Ibu ada jelaskan, tapi ini bukan menggulung kertas. Di sini saya coba print itu beberapa gambar binatang berjalan itu saya coba print sekitar ada ini 20 gambar, tetapi masing-masing gambar itu ada 3 atau 4-5 gambar yang sama. Misalnya gerakan harimau berjalan itu ada 5 gambar, terus dengan kera berjalan juga ada 5 gambar, dan
katak berjalan juga ada 5 gambar. Jadi saya mulai bagikan, saya mulai print, saya gunting kecil-kecil, terus di dalam kelas sebelum ke lapangan, keluar untuk praktek itu, dalam kelas saya kasih pertanyaan ke peserta didik. Di sini ada, baik anak-anak, di sini ada beberapa, ini pasti anak-anak dong sudah tahu ini, tidak, saya bilang begini, anak-anak dong tahu ini binatang kok, mereka semua jawab, ya itu harimau, itu katak. Ya, sekarang kita akan belajar gerak dasar lokomotor meniru gerakan binatang berjalan. Tetapi di sini ada beberapa gambar. Kalian suka gambar yang gambar begitu. Jadi saya kasih kesempatan. Di situ mereka sangat antusias untuk maju ke depan dan merebut itu gambar yang saya pegang itu. Jadi saya taruh di meja, terus peserta didik mulai memilih gambar yang mereka sukai. Setelah mereka memilih gambar yang mereka sukai, di situ dibagi dalam beberapa kelompok. Saya mulai bertanya, siapa yang dapat binatang harimau, siapa yang dapat binatang katak? Oke, buat dalam bentuk satu kelompok, kalian buat itu gerakan sesuai dengan gambar yang kalian pilih. Nanti setelah ini baru Bapak Guru mulai kasih sempurnakan itu gerakan yang kalian buat begitu. Jadi itu, ini mungkin Pak Hen, nanti kalau misalnya ini saya punya, saya berbagi saja, mohon maaf Pak Hen, bukan bermaksud untuk apa, tapi nanti kalau ke depannya, kalau bisa memang kita tidak pakai itu fokus, mungkin kita print gambar-gambar yang ada di materi situ untuk bagikan ke peserta di. Jadi mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, silakan kita kasih tepuk tangan untuk Kak Hen dulu. Maaf, Kak Nim dulu. Kita kasih tepuk tangan dan jempolnya untuk Kak Hen dan Kak Nim dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi, bertanya, kemudian berbagi pengalaman. Jadi kakak-kakak sangat-sangat luar biasa sekali ya kakaknya. Jadi saya mengikuti kakak dong punya. Jadi baik kakak-kakak, progresnya sangat luar biasa sekali Kak. Kak, saya mohon izin saya di sekolah, saya ada dengan anak-anak jadi agak ribut sedikit ya Kak ya. Oke, baik kakak-kakak. Oke, ini ada Kak Paul nih bisa bicara, kok tidak nih, jangan sampai speaker rusak lagi. Kakak bisa di kolom chat. Halo Kak Paul, silakan Kak. Kak Paul. Halo. Kak Paul kalau tidak bisa bicara, Kak Paul di kolom chat saja Kak. Ya, baik. Kak Paul manfaatkan kolom chat ya, Kak. Kak Paul bisa manfaatkan kolom chat, Kak. Halo, Kak Paul. Oke, baik. Kakak-kakak, masih ada yang lain kok. Kak Anis Fatakari tidak ada kendala. Kak Nani, Kak Anis. Kak Pafra ini ada sakit, Kak Pafra ada demam. Mungkin ini kecapean pesta kemarin kok, makanya langsung demam nih. Silakan kakak-kakak. Halo, sudah mantap kok kakak-kakak dong? Kalau sudah mantap, berarti saya lanjut ke slide yang berikutnya ya. Jadi baik kakak-kakak semua, sekali lagi saya berterima kasih untuk semangatnya yang masih
ada hingga saat ini. Jadi segala sesuatu. Halo Kak Paul? Halo? Kakak? Kolom chat Kak. Kakak langsung di kolom chat. Kakak kayaknya tidak bisa karena jaringan. Halo Kak? Kak Paul? Halo? Kak Paul? Oke baik kakak-kakak kita sesuaikan saja. Jadi silakan kakak-kakak manfaatkan semua pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita dapat. Silakan kakak-kakak berkreasi menggunakan segala sesuatu yang sudah didapat pada saat pembelajaran tatap maya dan tatap muka. Silakan diterapkan dalam pembelajaran PJOK yang berdurasi 30 menit tanpa jeda, tanpa putus, tanpa edit. Saya berharap bisa menuangkan segala sesuatu yang sudah didapatkan dan yang paling penting itu ada perubahan ya minimal 180 derajat atau bahkan bisa sampai pada tingkatan 360 derajat ya kakak-kakak. Nah, kita sudah sampai pada akhir sesi kita pada malam hari ini. Jadi kita 45 menit, 1 jam itu ada 45 menit. Dan kalau 2 jam berarti kita 90 menit. Tadi kita mulai 7, kalau saya tidak salah 7.17 kok, 7.18 kok. Nah kakak-kakak kita punya akhir sesi dari pembelajaran tatap maya pada malam hari ini mengenai persiapan aksi nyata. Oh jadi baik Kak, sebelum saya menutup kita punya pembelajaran ini, setelah ini coba kakak-kakak dong cek kita punya kalender ya. Habis dari sini tanggal 25 itu kita tatap maya di tanggal berapa lagi ya Kak ya? Ada yang masih simpan kalender, kok jangan sampai pakai tulis surat nih, pakai cakar-cakar. Pembelajaran tatap maya berikut itu ada di tanggal berapa kakak-kakak? Halo? Tidak ada nih kakak. Tidak ada di mana kak? Kak ini hari tanggal berapa ya kakak ya? Tidak. Tanggal berapa? Tidak. 25? Ini tanggal 25 Oktober kok kak? Oke baik kakak-kakak sekalian. Jadi kita akan bertemu di tatap maya itu refleksi aksi nyata kak. Itu di tanggal 5 November. Jadi kakak-kakak punya waktu untuk membuat aksi nyata itu 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari kak. Kakak-kakak diberi kesempatan untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan aksi nyata dan kita akan bertemu di tanggal 5 November. Nanti saya akan mengecek perkembangan atau progresnya kakak-kakak sejauh mana, sudah sampai mana, sudah dipersiapkan. Jadi mulai terhitung besok kakak-kakak berhak untuk menghubungi saya, bilang, oh kak saya ada butuh kakak nih, kakak tolong kok kita 2 meet sedikit kok kak. Saya mau konsultasi mengenai saya punya RPP atau modul ajar. Oh ya kak, ini beberapa hari berikut lagi. Oh ya kakak saya ada butuh kakak nih, saya punya video pembelajaran. Ini kira-kira kakak bagaimana ya, terang kok kualitas video, kualitas suara. Silakan kakak dong komunikasikan melalui di grup juga boleh, Japri juga boleh, KS supaya saya fasilitasi kakak-kakak dong. Nah, nanti hal-hal lain terkait dengan keperluan atau perencanaan kakak-kakak dong punya persiapan aksi nyata silakan dikomunikasikan baik di grup maupun di Japri. Maka saya akan mengakhiri kita punya sesi kita pada malam hari ini. Kakak-kakak harus bisa merefleksikan koneksi antar materi, kemudian kakak-kakak juga bisa memahami penugasan aksi nyata. Baik kakak-kakak, saya mohon kesediaan satu orang atau beberapa orang untuk satu saja sebagai perwakilan dari teman-teman semua, kakak-kakak semua. Apa yang kakak dong dapat hari ini kak? Silakan. Halo kakak-kakak, masih standby kok? Kita sudah mau sampai pada sesi penutup nih kak. Ada yang mau silakan. Apa yang kakak dong dapat hari ini? Silakan kak.
Oh iya Kak, sambil menunggu kita sambil menunggu refleksi dari teman-teman, saya baru mengajar di SD 1 tahun, jadi saya masih menyesuaikan dengan RPP SD karena selama SMA jadi selama 1 tahun pakai modul ajar di PMM untuk saya pakai dengan menyesuaikan. Oke, baik Kak, itu tidak jadi masalah ya Kakak. Aturan sekarang itu sebab ibu guru dulu tidak diwajibkan untuk membuat modul ajar. Jadi modul ajar itu dibuat di dalam satu kesempatan atau sekelompok orang atau kok kayak komunitas begitu, MGMP atau komunitas guru PJOK itu silakan dibuat secara bersama-sama baru dipakai. Lalu Kakak dong juga bisa pakai modul ajar di PMM, bisa dipakai, itu bisa. Tidak menjadi satu persoalan. Sekarang kan sudah dibebaskan, diberi kebebasan toh Kak. Jadi baik kakak-kakak, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke kakak-kakak semua, silakan kasih tepuk tangan untuk saya punya pantun yang luar biasa ini. Oke, karena ini refleksi. Kakak bisa ulang baca pantun kok kakak. Oke, jika ada jarum yang patah, Masa jangan pantun hendak balas. Sabar, ini kakak Fasil baca dulu. Jangan balas, nanti panjang. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Kasih tepuk tangan dulu kok. Amin, tepuk tangan dulu. Oke, baik Bapak kakak-kakak. Anies Gentong. Kita masih dalam recording ya. Jadi saya minta kesediaan. Kita sudah sampai pada akhir kita punya sesi pembelajaran pada malam hari ini. Untuk itu saya izin stop share dulu ya kakak-kakak. Dan kita akan menandai kebersamaan kita pada malam hari ini dengan melakukan foto bersama. Maka silakan Kak. Oke, kita on cam Kak Nim, Kak Lukas, Kak Paul, Kak Anis, Kak Nani. Silakan buka. Aduh Tuhan Allah Kak Paul begitu Tidak, Kak, kok. memang kasihan. Itu bagian dari pengorbanan juga, Kak. Ini pasti ditower. Om Aples, Om nilai Aples. Sekarang pikir suangio. Kak, ini beta kasih nilai agemuk, Kak. Ini kalau orang-orang begini, ini beta kasih nilai agemuk. Oke, Kak Johan Fataka ini tidak bisa on cam kok. Kak Pafra ada di atas di dalam selimut kok. Kita bisa on cam kok, kita foto bersama. Oke, baik kakak-kakak. Sesungguhnya pada malam hari ini saya yang sangat oh ya, ada Kak Pafra. Oke, silakan Kak Lukas, Kak Hen, Kak Teos, silakan screenshot dari laptop. Kak Anis punya gaya yang pertama. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak Lukas, terima kasih kakak-kakak semua. Wih, dalam kolam nih Kak Anis nih. Oh ya, ulang foto. Oke, 1, 2, 3. 1. Muka sedikit bengkak. 2, 3. Kok. Oke, baik Kak. Saya berikan kesempatan untuk koordinator kelas, Kak Lukas. Silakan memberikan kesempatan kepada salah satu teman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Kak. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, Kak Teos bawa kita dalam doa penutup. Kesempatan saya berikan. Izin Kak, tadi sudah pembuka jadi. Oh siap, tadi masuk terlambat ya. Itu Kak Anis bisa kok Kak Anis? Kak Anis Patikai? Saya di luar. Tapi kakak tidak apa-apa kakak. Saya berdoa tunjuk ya. Kita tidak boleh ngeluarin Tuhan barang ya. Berdoa lebih itu biar tambah. Ya, amin. Saya berdoa kakak supaya cepat menguasai gerakan kobra. Woi, kakak, tower nih. Oke Kak, sebentar Kak.
Materi Langsung. malam ini sangat bagus. Saya berharap kita bisa aksi nyata dalam menyusun modul ajar. Oke, Kak. Terima kasih. Silakan, Kak Teos. Wis. Ya, teman-teman semua, mari kita siap diri untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ini, Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang telah kami dapat dari kakak fasilitator yang begitu bagus, yang begitu menguatkan kami dalam kami meningkatkan kinerja kami, pembelajaran kami di kelas di sekolah kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini kami masih ada karena kebaikan-Mu. Untuk teman-teman semua, Tuhan berkati kami semua sehingga kami tetap satu, kami tetap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ini sampai akhir nanti, Tuhan. Untuk proses pembelajaran selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya kedepannya bisa tetap lancar, aman sampai selesai, Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan berakhir, Tuhan. Tapi itu Tuhan kami minta mari menjaga kami dalam tidur malam kami, sehingga besok pagi kami bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa buat khusus untuk kakak Fasil yang selalu setia mendampingi kami, untuk teman-teman yang tidak sempat hadir, Tuhan mari memberkati, Tuhan. Kiranya pada pertemuan berikut kami semua sudah berkumpul dan bersatu, Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Oke, baik. Amin. Terima kasih. Ayo, Kak Lukas, tutup dulu, Kak. Iya, baik. Terima kasih Kakak Teos yang sudah pimpin kita dalam doa penutupan. Maka berakhir Sama-sama. kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, dan kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Lukas, terima kasih Kak Teos yang sudah memimpin kita di dalam doa. Saya akan mengakhiri kita punya pertemuan pada malam hari ini dengan sebuah pantun, makan nasi pakai terasi. Sekian dan terima kasih. Oke, saya Malas. Oke, Kakak. Pergi ke bank mengecek jalan-jalan Bapak ke Yohanes, bank. Jangan lupa mampir di atas. Selamat berjuang untuk saya para izin peserta PKG. stop recording dulu ya, Kak. Nih. Ya,